Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Semuanya sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya semangat? Semangat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Masya Allah. Semuanya sudah belajar belum semalam? Sudah. Belajar apa ya semalam ya? Abizar semalam belajar apa? Belajar tahsin. Siapa lagi yang semalam belajar? Eza semalam belajar apa? Oh, belajar tahfidz. Siapa lagi yang semalam belajar? Oh ya, Inas apa? Oh, belajar bahasa Inggris. Setelah ini pelajaran bahasa Inggris ya. Siapa lagi? Izul. Belajar PAI. Nanti jam terakhir PAI ya. Baik, alhamdulillah semuanya sudah belajar anak-anak? Sudah semalam ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini ya, supaya bertambah lancar, berkah ya anak-anak ya, dan diberi kemudahan sama Allah, kita berdoa dulu. Yang piket memimpin doa siapa hari ini? Ya, Inas, silahkan dipimpin Inas. Jika berdoa, membaca doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu, dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, terima kasih Ina sudah memimpin doa di pagi hari ini ya. Semoga dengan doa kita tadi Allah menambah keberkahan di ilmu kita, menambah kelancaran dan kemudahan kita dalam belajar hari ini. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan Abizar minta bantuannya untuk jadi Brigjen ya. Silahkan berdiri, mohon maaf. Silahkan. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih Abizar. Silakan anak-anak bisa duduk kembali. Tadi ya, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Baik, selanjutnya Bu Rahma punya video. Kalian bisa memperhatikan video yang akan Bu Rahma tampilkan ya.
Nah, sementara itu di informasi selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Merlin, salah satu siswa sekolah menengah pertama 7 Penyambungan Satu Atap, harus berangkat pukul 6 pagi agar tidak telat ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya Merlin, sebagian siswa yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 109 Siobon juga melakukan hal yang sama setiap pagi. Berangkat jam berapa dari rumah tadi? Jam 6, Pak. Kenapa berangkat cepat kali? Jauh dari rumah sekolah, Pak. Berapa jauh rupanya dari rumah sekolah? 4. Baik, anak-anak tadi sudah lihat tayangan tadi? Sudah. Dari tayangan tadi apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Siapa yang mau menyampaikan? Tayangan tadi anak pergi ke sekolah ya, jalan kaki, ya enggak? Tadi kalian ke sekolah berangkat diantar atau jalan kaki? Apa naik angkot? Diantar, Masya Allah. Di rumah, jarak antara rumah dan sekolah jalannya halus atau terjal atau melewati sungai? Halus. Iya, halus. Ada yang tidak pakai sepatu ke sekolah? Pakai semua, diantar semua, pakai kendaraan yang nyaman. Ya enggak anak-anak? Ada yang jalan kaki? Enggak ada kan di sini? Ada yang rumah jaraknya 7 kilo? Ada enggak? Safwan jaraknya sekitar 7 kilo kan? Tapi naik mobil. Ya enggak anak-anak? Tadi anak di sini 7 kilo tapi naiknya apa? Jalan kaki. Harus berapa perjalanannya? 2 jam. Ya enggak, apa sih hikmah yang kita ambil dari video ini? Pelajarannya apa? Kita harus bersyukur. Kita hidup di apa? Di Jogja, ya enggak anak-anak? Terus akses transportasi mudah, akses sekolah mudah, ya enggak? Jalannya halus, ya enggak anak-anak? Nah, kalau sudah diberi kemudahan seperti itu, berarti kita belajarnya harus apa? Lebih semangat, ya enggak? Malu sama anak-anak yang tadi kalau kita belajarnya tidak sungguh-sungguh. Baik, berarti mau belajar lebih sungguh-sungguh anak-anak? Iya, mau lebih semangat lagi belajarnya? Mau lebih bersyukur lagi ya sama Allah ya, diberi tempat tinggal yang nyaman, yang dekat sekolah, jalannya rata, ya enggak? Ada akses kendaraannya mudah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi harus lebih semangat lagi belajar, seperti itu. Baik anak-anak, itu tadi ya. Supaya lebih semangat lagi, Bu Rahma ada ice breaking sedikit ya. Tepuk 1, kalau Bu Rahma bilang tepuk 1, tepuknya ke kiri, oke? Tepuk 1 supaya lebih fokus, kita mau masuk ke pelajaran. Tepuk 2, tepuk 3, tepuknya ke atas, oke? Bu Rahma coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kanan, kiri, kanan, atas. Yuk, tepuk 3, kiri, kanan, atas. Kalau tepuk 4, kira-kira gimana? Oh, pintar. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Yuk, tepuk 4. Tepuk 5, masih kurang atas. Yuk, Bu Rahma coba sekali lagi, cek fokusnya ya. Tepuk 1, tepuk 5. Iya, tepuk 3. Masih ada yang belum fokus. Tepuk 3. Ya, tepuk 1, tepuk 2. Iya, Masya Allah sudah fokus semua, berarti siap untuk belajar. Lanjut belajar ya. Oh, baik, tadi Bu Rahma sudah tanya, sudah sarapan semua anak-anak? Sudah. Baik, sudah sarapan pakai apa ya? Siapa yang mau menjawab? Oh, Eza, sarapannya pakai apa? Oh, semangka. Pagi-pagi sudah makan buah ya. Makan nasi enggak, Eza? Oh, nasi pakai apa lauknya?
Telur. Eza sarapan nasi, telur sama buahnya semangka. Ada lagi siapa? Ina sarapan pakai apa? Pakai sayur sop. Pakai sayur sop, sayurnya apa aja? Sawi, terus wortel, sawi sama wortel. Baik, siapa lagi? Oh ya, Aiman sarapan pakai apa? Nasi, wah enak. Nasi sama ayam goreng. Siapa lagi? Oh ya, Izul sarapan pakai apa? Nasi goreng pedas. Pagi-pagi nasi goreng pedas ya. Perutnya nggak apa-apa ya? Ya, aman. Baik, itu tadi kita sudah ya, semuanya sudah sarapan, macam-macam menunya. Masya Allah ya, Allah itu menciptakan berbagai macam di dunia ini dengan sempurna. Contohnya manusia. Manusia itu ada bagian-bagian tubuhnya. Iya kan, ada apa aja? Kepala, pundak, ada tangan, ada kaki. Hewan, untuk hewan apa bagian-bagian tubuhnya? Kepala sama ya. Ada yang bisa terbang berarti punya sayap, bagiannya ada punya kaki. Untuk makan punya apa? Mulut ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu juga mempunyai apa? Bagian-bagian tubuhnya. Contohnya tadi Inas makan pakai rata-rata pakai nasi. Nasi berarti bagiannya apa? Bagian ada beras. Beras berarti bagian apa di tumbuhan? Bijinya. Ya enggak anak-anak? Terus sawi berarti bagian apanya? Daunnya. Wortel bagian apanya? Akarnya. Semangka buahnya. Tadi nasi goreng pedas, kalau pedas pakai apa? Cabai berarti bagian buahnya gitu ya. Nah, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagiannya. Kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Tujuan kita belajar itu untuk apa? Supaya kita tahu bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Kita bisa mengidentifikasi kok ada akar, ada daun, itu fungsinya apa. Seperti itu ya, kita akan belajar itu hari ini. Lah, belajarnya dengan cara apa? Nanti Bu Rahma akan memperlihatkan video, lalu kita tanya jawab tentang video, dan juga ada kerja kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, masuk ke materi. Ini Bu Rahma punya apa ya? Apa? Coba tahu ini tanaman apa? Oh iya, soalnya kelihatan ada cabenya ya anak-anak ya. Baik, di pohon cabai ini kira-kira bagiannya ada apa saja? Ada akar. Ini? Ini yang merah-merah? Iya, cabai ya, buahnya ya. Ini yang kecil, ini kelihatan nggak ya? Ini apanya? Bunga. Jadi bagian-bagian tubuh tumbuhan ada apa saja anak-anak? Akar, batang, daun, buah, bunga. Ada berapa? Ada 5 bagian-bagian tubuh tumbuhan. Baik, sekarang kalian memperhatikan video yang akan Bu Rahma tampilkan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Coba perhatikan. Memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun Nah, ada ini tadi gambar apa anak-anak? Tumbuhan sama ya, seperti yang tadi Bu Rahma bawa. Ada apa? Bunga. Akarnya nggak terlihat ya. Lanjut. kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini.
Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Nah, yang pertama bagian-bagian tubuh tumbuhan ada apa anak-anak? Akar. Akar fungsinya untuk apa? Menyerap air dan mineral ya. Akar dibagi menjadi berapa? Yaitu akar apa? Tunggang dan akar serabut. Baik, lanjut ya. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan Nah, yang kedua bagian tubuh tumbuhan apa anak-anak? Batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan apa? Air dari ke mana? Ke daun. Lalu apa lagi selain itu? Untuk apa? Penopang. Iya, penopang tubuh tumbuhan. diserap Baik. oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hey, Nah, yang ketiga bagian tubuh tumbuhan apa anak-anak? Daun. Daun itu fungsinya untuk apa? Alat fotosintesis. Alat fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu apa? Proses apa? Proses apa? Tumbuhan untuk apa? Membuat makanannya sendiri dengan bantuan apa? Iya, sinar matahari. Seperti itu ya. Kenapa daun berwarna hijau tadi? Ada apa? Zatnya namanya apa? Zat apa? Zat klorofil ya Kak. Coba diperhatikan lagi. lihat pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohon. Nah, yang keempat apa anak-anak? Bagian tubuh bunga. Bunga berfungsi untuk alat berkembang biakan. Berkembang biak itu berarti apa sih anak-anak? Menjadi
banyak, ya nggak bisa berkembang biak seperti itu, berarti menghasilkan tumbuhan baru seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu apa terakhir? Sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Ya, yang terakhir bagian tubuh tumbuhan apa anak-anak? Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji biji yang ada di dalamnya. Biasanya buah itu ada bijinya ya anak-anak ya. Contohnya apa? Mangga bijinya ada berapa? 1 ya. Anggur bijinya banyak kecil-kecil gitu ya. Terus apa lagi? Alpukat bijinya ada berapa? 1. Seperti itu ya, bisa ya untuk menyimpan cadangan makanan ya, fungsinya buah dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Buah juga apa anak-anak? Bisa dikonsumsi atau dimakan oleh manusia atau hewan. Di sini contohnya mangga ya, seger banget ya. Kalau di jus enak, terus dibuat rujak yang masih muda juga enak ya. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Ya, sudah tahu ya bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Sekarang kita sebutkan lagi bagian-bagian tumbuhan ada apa saja anak-anak? Akar, terus batang, daun. Iya, fungsinya akar untuk menyerap air ya. Yang kedua, batang fungsinya untuk menopang tumbuhan ya, sama apa lagi? Menyalurkan air. Terus yang ketiga apa? Daun fungsinya untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu apa? Proses apa? Iya, proses tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Selanjutnya ada buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu sama apa lagi? Melindungi biji. Yang terakhir ada bunga. Bunga fungsinya untuk alat perkembangbiakan. Sudah tahu ya bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Baik anak-anak, setelah ini Bu Rahma akan membagikan lembar kerja. Kalian bisa diskusi kelompok ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bu Rahma bagi seperti itu. Lalu ini Bu Rahma bagikan LK-nya. Nah, perhatikan dulu, jangan dikerjakan dulu. Diamati petunjuknya ya anak-anak. Dan dalam kerja kelompok ini semuanya harus apa anak-anak? Berpartisipasi. Tidak hanya satu anak yang bekerja, tetapi semuanya harus ikut apa? Berdiskusi. Seperti itu ya. Waktunya 10 menit, silahkan kalian berdiskusi. Setelah selesai nanti ada yang presentasi ke depan setiap kelompok. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Baik, silahkan bisa dimulai. Nah, silahkan diberi nama siapa yang mau nulis ya. Ya, ini siapa yang mau nulis? Ya, silahkan. Iya. Iya, boleh gitu pembagiannya. Bunga, tadi ya. Pembagiannya, ya boleh, bagus. Ini siapa yang nulis? Semuanya jangan lupa nama kelompoknya diisi dulu ya, gantian. 10 menit ya waktunya ya. Tuh, ini Fitra.
Nama kelasnya nama kelasnya ya diisi 4B kan sama kelasnya kelas 4B. Ya, ganti lah. Ditulis 4B. Kelasnya kelas 4B. Kan kelas 4, kelasnya sama nama kelompok kelas. Jangan lupa diisi. Kalau kelompok sana ada pembagian, yang satu bagian siapa yang jawab gitu boleh, berdiskusi juga boleh. Namanya kerja kelompok nanti berdiskusi. Nanti kalau ada temannya yang jawabannya kurang tepat bisa diberitahu, kan masih diskusi. Seperti itu, silahkan. Ayo, sudah mulai? Ini kakinya orang naik, Mbak. Duduk kakinya naik. Hah? Daun proses fotosintesis, kan? Tapi ya itu fotosintesis aja. Tadi mengandung zat klorofil. Apalagi? Oh, bunga berfungsi untuk apa? Fungsinya bunga. Ayo, kalau lupa kan masih bisa berdiskusi ya. Ini bukan ulangan, jadi oh ini Araska lupa berarti yang lain bisa diskusi. Seperti bisa berdiskusi apa fungsinya perkembangbiakan. Satu kelompok semuanya satu kelompok maju semua ya. Satu kelompok maju semua. Fotosintesis itu apa ya? Proses fotosintesis itu proses apa? Tadi ada yang tanya. Berarti nanti yang itunya nggak usah ya, kan nggak ada toh. Sudah? Oh ini sudah. Bergantian ya nulisnya ya. Nanti kalau masih ada yang kurang tepat berarti masih bisa apa? Masih bisa diperbaiki. Ini juga diisi anak-anak yang nomornya ini. Dan menopang apa? Menopang pohon. Salman Al-Farisi. Iya. Anak-anak kalian bisa ini nomor 1 ditulis. Ini bagian namanya apa? Kayak gitu ditulis di sini ya. Seperti itu. Nomor 3. Waktunya 6 menit lagi, silakan. Ya sudah. Oh ya. Ini udah belum ditulis bagian-bagiannya ditulis. Oh ya. Berapa ya? Batu bata. Ini ditulis ya. Hah? Ini bunga tadi alat perkembang. Ini loh. Ini ya. Ini ditulis apa aja gitu. Ya kan tadi sudah kurang jelas. Aku mau yang ini. Oh, ya. Ya, ini sudah. Reno ikut, malah jangan baca. Sudah, ini ditulis ya. Nomor 31 itu apa? Terus ininya juga ditulis. 5 itu apa? Di sini tulis. Iya, Bang. Tapi nanti bisa saling koreksi ya. Kalau sudah semua dibaca, ini sudah benar belum menurut kelompoknya, gitu ya. Oke. Ini nanti kalau udah semua dibaca, terus kira-kira sudah benar belum menurut kelompoknya, gitu ya. Apa? Iya. Akan untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Nggak apa-apa, nggak cukup. Nanti kalau udah dibaca ini ditulis ya. Ini bagiannya apa sih, ini tulis, ini tulis, gitu ya. Terus
Nanti kalau udah selesai semua dibaca ya, dibaca kira-kira sudah benar belum jawaban kelompok ini. Gitu ya. Udah? Hah? Di dalam tanah. Di dalam tanah. Dari. Udah, Eza? Gua untuk melindungi biji dari biji. Iya kan? Sudah dibaca lagi, dibaca nanti disimak. Dibaca di sini sudah benar apa belum? Di kelompok ini jawaban kade ya sekelompok aja. Ya udah benar, udah nanti nunggu presentasi ke depan. Gitu. Iya nanti presentasi ke depan. 2, 3, 4, 5. 5 menit lagi diskusinya. 5 menit lagi diskusinya, silakan. Ayo semua ikut berdiskusi ya, jangan hanya satu anak, tapi semua terlibat ya. Jangan hanya satu anak misalnya, ya semuanya terlibat. Ini bagus kalau sudah nanti dibaca ya. Bareng. Dibaca, disimak di sini udah bener belum kayak gitu ya. Sudah dibaca, udah diteliti semua, udah merasa jawaban kalian sudah tepat. Oke, nanti tunggu presentasi satu orang tapi keras ya, yang baca satu orang tapi keras. Sebagai alat fotosintesis kan? Iya. Nanti yang baca satu keras ya, maju ke depan yang keras ya. Ya, Azam. Ini yang di sini yang baca siapa yang keras? Aska, yang keras ya. Sudah 1 menit lagi selesai. 1 menit lagi. Sudah selesai? Oke. Ya, 1 menit lagi ya, silakan diselesaikan. Sudah selesai belum kelompok sini? Sudah, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah selesai semua. Saman Alfarisi? Siap. Belum siap, masih ada yang belum jawab. Saman Alfarisi? Siap. Masya Allah, sudah biar lebih semangat silahkan berdiri dulu sebelum presentasi. Berdiri, ya, biar lebih semangat. Kita dalam hitungan ketiga tarik nafas ya, sampai hitungan ketiga nanti hembuskan. Seperti itu bisa ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3 tarik nafas. Hembuskan. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Apa yang kalian rasakan? Lebih lega. Oke, boleh duduk. Silakan kalian boleh duduk. Baik. Baik, anak-anak sudah selesai semua presentasinya? Sudah selesai semua presentasinya? Oh, mohon maaf, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Sekarang tinggal apa? Presentasi. Baik, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu kelompoknya? Oh iya, kelompoknya Aska Dina dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan maju semua kelompok 4. Suaranya yang keras ya. Oke, silakan. Silakan maju. Baik, madhab ke teman-teman ya. Ya. Dah, silakan. Yang keras suaranya ya. Ayo. Menghadap ke teman-teman. Mohon maaf. Ya, 1. Teman-teman Salman Alfarisi? Siap. Jika ada yang presentasi berarti kita gimana anak-anak? Jika ada yang presentasi berarti
Iya, melihat ke depan, maju ke depan lagi. Ya, lebih biar suara teman-teman mendengar. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Daun berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada buah, berfungsi untuk cadangan makanan dan melindungi biji. Yang ketiga ada bunga, berfungsi untuk perkembangbiakan. Yang keempat ada batang, berfungsi untuk menopang pohon dan menyalurkan air. Yang kelima ada akar, berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Ya, ada yang mau menanggapi presentasinya? Ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda dari kelompok 4? Oh, hampir sama. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4 boleh duduk ya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya kelompok berapa ya? Oh ya, kelompoknya Abizar, silakan. Ya, kalau presentasi berarti pegangnya gini ya, dilihatkan ke teman-teman ya, jangan membaca. Ya, berarti tidak dibaca tapi dipegang, dilihatkan ke teman-teman karena kan presentasi toh. Ayo selanjutnya. Ya, boleh yang keras suaranya. Silakan maju ke depan, diperlihatkan ke teman-teman supaya teman-teman lihat jawaban kelompokmu, hasil presentasi kelompokmu. Baik, ayo yang keras. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada daun. Daun berfungsi untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk tumbuhan. ya, baik. Yang kedua ada buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Ya. Yang ketiga ada bunga. Bunga berfungsi untuk berkembang biak ya. Alat perkembangbiakan. Selanjutnya ada yang keempat ada batang. Bagian batang untuk menyalurkan air nanti dan disebutkan bagian-bagian tumbuhan ada kayak gitu, baru fungsinya gitu ya. Menyerap air dan mineral. Bagian-bagian tumbuhan ada apa aja? 1, 2, 3, 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebentar. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Baik teman-teman, mau ada yang menanggapi presentasi dari kelompok 2? Boleh loh menanggapi. Bu, itu kurang tepat atau itu kurang jawabannya, boleh. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Tidak? Oh, tidak ada. Baik, boleh duduk. Silahkan, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok ini dari tadi kelompok ini sudah angkat tangan. Baik, silakan boleh maju. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Maju lagi supaya teman-teman mudah. Salman Al-Farisi, silakan didengarkan teman kalian yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuhan ada daun, akar, bunga, batang, dan buah.
Daun berfungsi untuk alat fotosintesis. Fotosintesis adalah Ayo dibantu temannya fotosintesis itu deh. Proses apa? Tumbuhan memasak makanannya. Ayo selanjutnya. Ada apa lagi? selanjutnya ada buah berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi biji. Ya, selanjutnya Bunga berfungsi untuk alat perkembangbiakan. ya. Lalu ada batang berfungsi untuk menyalurkan air dan menopang tumbuhan. Ya. Yang terakhir ada akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Iya, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Abizan mau menanggapi? Siapa ada yang mau menanggapi? Nggak ada, hampir sama. Baik, oke. Terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, nanti disebutkan bagian-bagian tubuhnya ya, baik. Ya, baik. Selanjutnya kelompok sini dulu ya. Silakan, ini dari tadi udah angkat tangan soalnya, Man. Silakan, kelompok berapa ini? Yang keras suaranya ya. Kelompok 5 apa 4? Tadi kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju. Ucapkan salam. Maju lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya. Yang pertama ada daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Ya, bagus. Selanjutnya. Yang kedua adalah buah berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, baik. Selanjutnya. yang ketiga adalah bunga berfungsi sebagai alat berkembang biak. Ya, selanjutnya. Yang keempat ada batang berfungsi menyalurkan air ke daun dan sebagai penopang tumbuhan. Ya, baik. Selanjutnya ada. Yang terakhir adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan mineral. Ya, baik. Dari diskusi kelompok 5 ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Oh, ada? Raska? Nggak ada. Fitra? Oh, nggak ada. Baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Masya Allah. Ya, silakan boleh duduk. Terima kasih. Selanjutnya masih ada 2 kelompok. Kelompok mana ya? Ya, kelompok Ahwat tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja hasil diskusi kita tentang bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. Yang kedua adalah buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dari sinar matahari. Yang ketiga ada bunga, berfungsi sebagai alat perkembangan. Yang keempat adalah batang, berfungsi untuk menyalurkan air. Yang kelima ada akar, berfungsi untuk menyerap air dan zat hara di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik anak-anak, dari yang disampaikan tadi ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oh tidak, baik ya sudah. Boleh kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan ke kelompok 3. Nanti kamu nanggapi orang tukang sekali Lisa. Kan nggak ada yang batang untuk menopang. Ya udah, baik. Iya. Selanjutnya Fitra, kelompoknya Fitra ya, kelompok terakhir, silakan. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Iya. Yang pertama ada daun, berfungsi untuk fotosintesis dan menyimpan cadangan air dan makanan. Ya. Yang kedua ada buah, berfungsi menutupi biji yang ada di dalamnya dan cadangan makanan. Ya, selanjutnya. Yang ketiga ada bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ya, selanjutnya. Yang keempat ada batang, berfungsi menyalurkan air ke daun dan menopang tumbuhan. Ya, selanjutnya. Yang kelima ada akar, berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok terakhir ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Abizar? Akar memiliki berapa jenis? Oh, akar ya. Akar itu terdiri memiliki dari berapa jenis? Akar memiliki Dua jenis. Masya Allah, apa sama apa? yaitu akar serabut dan akar tunggal. Iya, Masya Allah. Terima kasih, beri tepuk tangan kelompok 5. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Ah iya, baik Azam, apa? Apa yang dimaksud akar serabut? Akar serabut itu akar apa? Akar serabut itu? Akar serabut. Akar serabut itu apa anak-anak? Akar yang terdiri dari apa? Dari beberapa apa? Beberapa cabang akar ya. Baik, nanti Bu Rahma tunjukkan lagi videonya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Ya, boleh duduk. Terima kasih. Baik, anak-anak. Ya, itu tadi ya. Kalian sudah presentasi ya anak-anak ya, sudah diskusi, sudah presentasi, sudah tahu semua berarti ya. Bagian-bagian tumbuhan apa saja? Ada akar, terus batang, daun, bunga, buah. Tadi ada, ketika ada yang bertanya apa itu akar, masih apa? Akar itu, akar serabut masih ada yang banyak yang lupa. Bu Rahma setelkan lagi videonya ya, supaya mengikatkan kalian. Apa sih akar serabut itu? Nanti Bu Rahma bagi juga materinya ya, supaya kalian belajar di rumah. Perhatikan yang bagian akar ya. Halo adik-adik. Coba disimak lagi. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Bu Rahma cepatkan aja ya yang Tumbuhan bagian. itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki.
Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya, kita simak lagi ya. Tadi ada yang tanya bagian akar. Nah, bagian akar. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Nah, akar serabut tadi ada yang tanya ya, akar tunggang itu akar tunggang dan akar serabut. Akar itu ada berapa macam anak-anak? Dua. Yang pertama akar apa? Tunggang adalah apa? Akar yang apa? Ketika ada satu akar utama yang tumbuh lurus tumbuh lurus ke dalam tanah. Jadi akar tunggang itu akar yang hanya satu yang tumbuh lurus ke dalam tanah. Biasanya akar tunggang itu membesar anak-anak ya, besar bentuknya ya. Tapi ada lagi akar serabut, merupakan akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan ya. Akar serabut itu ini contohnya ini. Nah, ini adalah akar serabut yang tumbuh dari mana anak-anak? Ini contoh akar serabut yang tumbuh dari batang dan terdiri dari beberapa cabang kan yang serabut ini. Nah, ini namanya contoh akar serabut anak-anak ya. Ini contoh akar serabut seperti ini bisa dipahami? Kalau akar tunggang itu akarnya cuma satu tapi besar biasanya seperti itu. Nah ya, nanti itu tadi ya ada dua macam akar. Kalian bisa pahami anak-anak? Sudah bisa tadi Azam yang tanya sudah bisa? Sudah bisa dipahami? Bu Rahma ulangi lagi, akar itu ada berapa anak-anak? Dua. Akar apa? Tunggang dan juga akar serabut. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan dari pembelajaran tadi? Dari apa? Tidak ada? Ya, kita Bu Rahma tekankan lagi ya, kita bahas lagi hasil presentasi kalian. Dari hasil presentasi kalian dan diskusi kalian, bagian-bagian tumbuhan ada berapa anak-anak? 5. Ada apa saja? Daun, terus buah, terus akar, terus batang, terus bunga. Sekarang fungsinya dari daun, fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan. Yang kedua, ini apa? Buah. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan dan apa? Melindungi biji. Selanjutnya ada apa ini? Yang nomor 3, bunga, berfungsi untuk alat berkembang biakan. Yang keempat ada apa ini? Batang. Fungsinya batang untuk menyalurkan air. Yang terakhir ada akar. Fungsinya
Iya, menyerap air dan unsur hara. Bisa dipahami anak-anak pelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Yaitu ya, tadi kita juga sudah belajar akan. Baik, sekarang Bu Rahma akan membagikan lembar refleksi. Jadi apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oh, ya senang. Baik. Baik, nanti kalian bisa dituliskan di sini refleksinya. Ya anak-anak ya, silakan kalian tuliskan. Bisa dituliskan di sini. Ini mohon maaf. Kalian belajar apa hari ini? Seperti itu. Apa? Ini 3 menit. Silakan dituliskan ya. Tiga menit menuliskan ini. Nah, silakan diisi 3 menit. Iya, sekarang tanggal berapa? 22. Ya. Hari ini aku merasa apa? Ya, tuliskan di situ. Terus aktivitas pada kegiatan kita hari ini yang paling kalian sukai yang apa? Presentasi kah? Atau yang saat diskusi seperti itu? Silahkan tuliskan. Hal baru yang kalian dapatkan hari ini apa? Silahkan tuliskan di situ. Yang terakhir, esok hari aku ingin lebih baik dalam hal apa? Silahkan dituliskan di situ. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke Bu Rahma. Sini yang sudah. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.
Oh iya, Masya Allah. Ada emotnya ya. Aduh, kapan emot. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah dikumpulkan semua? Baik. Oh iya, tadi lembar diskusinya belum dikumpulkan ya. Sini hasil diskusinya sudah diberi nama ya. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ya. Baik, Salman Al-Farisi. Siap. Bu Rahma masih punya ice breaking ya. Kalau silakan semuanya berdiri. Berdiri ya. Kalau Bu Rahma sudah berdiri semua? Sudah berdiri semua? Kalau Bu Rahma bilang botak, kira-kira kalian pegang mana? Botak berarti pegang kepala. Oke. Kalau Bu Rahma bilang batik, berarti kalian pegang kira-kira pegang mana? Baju. Oke. Kalau Bu Rahma bilang batuk, berarti kalian pegang mulut. Yang batuk kan keluar dari mana? Dari dada apa mulut? Mulut. Baik ya, kita coba ya. Batuk. Batuk. Ya, botak. Oke. Botak. Batik. 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 Iya. Botak. Botak. Batik. Batik. Botak. Batik. Botak. Batik. 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 Botak. 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 Batuk. Batuk. Batik. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batuk. Batik. Sekarang Bu Rahma akan melatih fokus kalian lagi, karena setelah ini mengerjakan soal evaluasi ya. Jadi silahkan Bu Rahma melatih fokus kalian. Bu Rahma akan cerita. Tadi pagi Bu Rahma berangkat ke sekolah ya, melihat anak-anak pergi ke sekolah berkepala plontos. Tetapi ada satu anak yang memakai baju batik. Nah ya, kalau ada kata batik berarti kalian pegang ya. Ya, ada satu anak berbaju batik ketemu bapak-bapak terbatuk-batuk. Kemudian Bu Rahma masih melanjutkan perjalanan, ketemu anak kecil yang berkepala botak, memakai baju kotak-kotak. Ya, sampai di sekolah Bu Rahma ketemu bapak ibu guru memakai baju batik. Sudah, alhamdulillah sudah fokus semua. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya, seperti yang sudah Bu Rahma sudah fokus lagi? Sudah fokus lagi? Sudah? Baik. Bu Rahma akan membagikan lembar evaluasi tadi. Materi yang sudah kita pelajari. Ini Bu Rahma ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan soal tadi ya. Lalu tiba-tiba bunyi 3 menit ya, 3 menit untuk mengerjakan ini. Iya, mohon maaf. Tintanya habis. Belum.
3 menit ya, 3 menit kalian mengerjakan. Namanya boleh coba nggak? Coba. Nama lengkap. 3 menit ya, soalnya 5 soal. Lima soal, 3 menit, 5 sudah semua? Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Rahma. Sudah, yang sudah selesai? Ya, sudah selesai. Sini Abizar, bisa dikumpulkan ke Bu Rahma. Ya, tak kira kamu sudah selesai. Iya. Ayo dikumpulkan yang sudah selesai. Azam sudah selesai belum? Oh, siapa yang sudah selesai? Sudah? Ayo, sudah belum? Dikumpulkan. Iya, ayo. Sudah, segera dikumpulkan. Sudah selesai? Oh, belum. Oke, yang sudah selesai. Sudah aja. Sudah? Sini, oh sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai belum? Oh sudah selesai. Gladys sudah selesai. Ya sudah selesai. Oh belum, sebentar lagi. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Terima kasih, dikumpulkan ya. Sini dikumpulkan, udah oke. Dikumpulkan ke Bu Rahma, silahkan. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih. Makasih, sudah selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, kelompok 1 udah. Siapa yang belum segera? Silakan ya. Ya. Oke, Salman Al-Faris sih. Untuk coba masih ingat gak ya? Kita bahas dari soal yang tadi. Ya. Bu Rahma punya permainan tebak-tebakan. Oke. Ini nyambung sama soal yang tadi ya. Boleh. Tadi kelompok 1 karena selesai pertama, pilih nomor berapa? 3. Oke. Sebutkan fungsi dari ini bersama-sama. Ayo, 1 fungsi dari bunga apa? 1, ayo. Ayo bareng-bareng aja. Apa? Bareng-bareng apa fungsinya? Iya, oke. Sekarang kelompok mana ya? Kelompoknya Hasna, sini. Pilih nomor berapa? Hasna Askadina. 1. Ya, fungsinya apa? Bareng-bareng? Sebagai penopang. Oke, kelompoknya Azam sekarang. Nomor berapa? Pilih nomor berapa? 5.
Nomor 5, oke. Fungsinya disebutkan bersama-sama sebagai cadangan makanan. Oke. Selanjutnya nomor berapa? Kelompoknya Fitrah. 6. Oke. Dijawab apa fungsinya? Ya, oke, ya. Selanjutnya kelompoknya Abizar apa? Untuk proses ya, terakhir kelompoknya untuk apa? Terakhir yang belum jawab, Alia? Oh ya, untuk penopang. Baik, terima kasih itu tadi ya belajar kita hari ini bagian-bagian tubuhan. Pekan depan kita akan belajar tadi tentang akar ya. Ada macam-macam akar dan macam-macam daun, jenis-jenis daun dan jenis-jenis akar. Itu tadi anak-anak, jangan lupa selalu belajar ya, selalu belajar yang sungguh-sungguh. Karena orang sukses itu orang yang apa? Iya, salah satunya belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Itu ya, jangan lupa kalian juga selalu berdoa, taat beribadah. Itu sekian dari Bu Rahma. Ayo kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rahma. Bu Rahma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.